Gue pengen kaya raya. Oke. Atau kaya raya kemudian menciptakan kemakmuran. Nah. Waduh, luar biasa ini Rio Dewanto for president nih ya. Oh enggak, gue gak mau sih kalau jadi presiden. Capek, pusing. Selamat datang di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Dipandu oleh saya, Arifin Putra. Ngapain saya di sini? Pasti mau nanya begitu kan? Saya bukan seorang wartawan, saya bukan seorang host. Tapi selama 20 tahun berkarir, saya merasa sangat beruntung dapat bertemu dengan orang-orang yang sangat berbakat dan memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. Dan saya merasa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk ngobrol dengan orang-orang hebat ini, bagaimana mereka beradaptasi di saat industri kita sedang mengalami perubahan yang begitu dahsyat. So, without further ado, let's roll. Ada stereotip bahwa aktor tugasnya hanya ngafalin dialog dan jual muka. Namun pada kenyataannya, tugas aktor sangat berat secara mental maupun secara fisik. Namun karir sebagai aktor tidak menjamin hidup yang layak. Jadi sebenarnya apa sih artinya menjadi aktor di Indonesia? Teman saya berikut ini adalah seorang aktor dengan banyak sekali bakat terpendam. Dia seorang aktor, produser, entrepreneur, dan petani kopi. Yes, petani kopi. Dia adalah Rio Dewanto, si Jody dari Filosofi Kopi, dan juga seorang pemegang saham di, kedai Filosofi Kopi. He's a good friend of mine, dan menurut saya dia adalah contoh aktor yang berhasil merubah passionnya untuk seni peran menjadi sebuah penghidupan yang layak. Bagaimana caranya? Langsung aja kita ngobrol sama Rio Dewanto lewat video call menggunakan Oppo. Halo bro, Hai. apa kabar men? Gila, kangen gue ngeliat lo. Parah. Sekarang aneh ya, masa-masa pandemi gini harus ketemu lewat video call men. Yes, virtual world. Dekat tapi nyata. Iya, it's a whole new world. Yeah. Ini in this new world, how are you? Lo tetap aman, sehat, waras, atau udah mulai menggila? Awal-awal udah mau gila, tapi kemudian beradaptasi juga Vin dengan keadaan kan. Lumayan pusing mikirin finansial ya, salah satunya perusahaan, terus pribadi. Tapi pelan-pelan bisa kok ada jalannya. Positifnya adalah gue punya banyak quality time sama Atika dan Salma gitu. Ya salah satunya tadi kayak gue bisa ngechat kamar dia. Itu sebenarnya kayak plannya udah lama, akhirnya bisa. Akhirnya dilakuin juga gitu, ada waktunya. Terus kemudian yang kedua, banyak hal-hal baru juga yang akhirnya gue jalani di rumah dan gue pelajarin. Salah satunya dari budidaya kaktus, terus mulai ya sama Atika juga belajar gimana sih proses hidroponik. Oh lo hidroponik juga? Lo hidroponik apaan? Ada melon, tomat, sama ada selada. Lo berani banget melon tuh gede banget kan? Iya, tapi gak gede-gede men, masih kecil. Melonnya masih segini. Oke, itu aman. Kalau untuk karir efeknya gimana? Seperti tadi gue bilang kan lo sempat ada film yang akhirnya berhenti di tengah proses syuting gitu. Ya dalam sekejap in 1 week, all of a sudden the whole world changed. Ya yang gue rasain adalah yang paling penting transparansi aja sih, maksudnya dan komunikasi antara semua departemen di film sendiri, karena kan kita kan kerja kolektif kan. Kayak gue sama Asti juga seminggu sekali kita tetap reading sama si sutradaranya, terus juga ketika merancang protokol kesehatan kita juga dilibatkan, kira-kira dari sisi pemain yang nyamannya seperti apa, dari sisi produksi kita bisa provide seperti ini, kalau emang kurang nanti kita akan perbaikin gitu-gitu lah. Dan akhirnya sekarang syutingnya udah selesai atau udah selesai semua? Udah, kan sempet kan PSBB yang lockdown total kan sempat, terus habis itu kan ada PSBB transisi tuh. Nah itu kita mulai syuting lagi, terus udah selesai. Terus lu parno gak sih? Maksudnya pas PSBB transisi tiba-tiba suruh syuting lagi? Ada sih perasaan perasaan takut dan gak nyaman itu ada. Tapi kalau ketika gue mikirin kru syuting let's say, maksudnya mereka kan juga butuh financial pemasukan untuk mereka kan. Dan yang kalau ngomongin bisnisnya juga secara holistik, kita belum tahu nih bioskop aja bukanya kapan men. Terus kita mau jualan filmnya gimana, bener gak? Kemudian kan di balik film tersebut masih banyak banget manusia-manusia yang juga membutuhkan dari sisi ekonomi tentunya gitu. Ketika gue misalkan mengambil langkah, ketika gue di posisi dirut gitu ya, Rio sebagai dirut, gue harus mengambil atau membuat keputusan yang sebisa mungkin gue nggak mengecewakan siapapun.
Nah itu berat juga sih Vin, maksudnya membuat kebijakan itu tuh nggak mudah kan. Lalu kalau di sisi syuting sendiri, kalau gue as an actor gitu, Rio sebagai aktor, ya gue melihat bahwa kembali lagi tadi bahwa kita di film itu kan kita kolaboratif, kolektif gitu ya kerjanya, dan aktor-aktor di Indonesia ini kan kita sama kru-kru semua departemen lumayan punya hubungan yang dekat lah. Kita ngejalin komunikasi yang baik, sehingga banyak banget kegelisahan-kegelisahan atau mungkin kayak kebutuhan mereka gitu di saat pandemi ini yang ternyata gue tahu bahwa oh men, ternyata kita nggak sesiap ini ya untuk menghadapi pandemi kayak gini gitu. Ya contohnya misalkan kayak mereka mengajukan pinjaman sama gue atau mengharapkan mendapatkan kerjaan dan gini-gini lah. Ya kurang lebih seperti itu lah. Lebih kepada sisi ekonomi lah. Jadi pada dasarnya lu kalau emang bisa lu bantu, lu pasti bantu gitu ya sebagai. Iya, sebisa mungkin pasti pengen gue bantu lah. Lu sendiri, lu kan utamanya orang tahu lu sebagai aktor gitu kan. Nah kalau misalnya buat lu sendiri, acting itu apa sih artinya? Acting itu tipu daya. Tipu daya. Apa tuh artinya? Menipu. Acting itu betul menipu. Jadi lu penipu profesional ya? Kayak pesulap aja. Oke. Dan kalau gue lihat juga menariknya dari lu kan, kayaknya karir lu tuh, lu ada banyak film-film besar yang komersil, tapi lu juga banyak banget main film pendek. Misalnya kemarin lu di Iceland, atau lu main di Payung Merah, atau ada Optacitissimus atau apa gitu namanya. Pokoknya nama-namanya menarik-menarik semua deh gitu. So, lu masuk ke industri perfilman tuh kayak gimana sih? Emang lu pengen atau nggak sengaja atau lu dipaksa orang atau gimana sih? Dulu sebenarnya pas gue masih kuliah nih, gue itu ngeband aja Vin, kayak ke kafe, tur kafe-kafe gitu, kayak band kafe gitu. Terus bikin lagu nggak pernah bagus. Gak pernah berhasil lah ya. Terus manajer gue yang sampai sekarang ini, dia dulu udah kerja di satu manajemen, megang beberapa talent lah. Salah satunya Intan Nuraini, mungkin lo tahu dulu. Terus megang penyanyi juga, Rosa. Oh wow. Jadi dia udah punya pengalaman itu. Nah dia tuh kakaknya sahabat gue dari kecil, jadi udah kayak kakak gue juga lah. Terus dia yang tiba-tiba kayak, lo gue ajak casting mau nggak? Ini ada PH FTV dulu Dharma Wangsa 10, cobain aja. Terus gue kayak, gue kan nggak bisa acting ya, maksudnya kayak gimana gue nggak tahu. Kata dia, lu cobain aja dulu, maksudnya supaya lo tahu pengalamannya. Oh ya udah deh, siapa tahu ya kan, maksudnya ada pemasukan dari apa namanya pekerjaan lain gitu. Meskipun tadinya gue punya ambisi gede untuk jadi penyanyi yang gak laku-laku itu. Kalau lu sendiri, lu justru pengen jadi penyanyi, lu gak pengen jadi aktor? Pada masa itu ya. Iya. Oke. Ya kalau lu sih cocok sih jadi anak band sih, cocok gitu. Terus gue tour casting dari PH to PH. Tour casting gimana maksudnya? Sering gak diterima soalnya Ben, gak langsung diterima gitu. Yang pengen bikin lu casting itu apanya? Maksudnya emang lu pengen cari duit, atau lu suka dengan acting, atau lu pengen cari duit awalnya? Gue pikir mungkin gue bisa dapat uang, kemudian ya gue pengen tahu juga gimana sih prosesnya film. Siapa tahu kalau memang gue dapet, gue bisa ngebangun networking, gue bisa kenal sama banyak orang gitu-gitu kan. Kayak hanya mikirin itu aja sih. Terus lu casting ke berapa tempat sampai akhirnya dapet gitu? Gue lupa berapa kalinya, tapi akhirnya dapet. Pertama kali filmnya Joko Anwar, Pintu Terlarang, satu scene. Saya baru saja membunuh istri saya. Apakah saya akan dibakar di neraka, Romo? Oh, buset, tapi oke juga ya. Lo maksudnya pertama kali dapet film langsung Pintu Terlarang, bro. Dan ketemu di lokasi kan sama orang-orang yang, ya bukan gue bilang yang lain gak seru, tapi maksudnya kayak, ya lo ngalamin lah sama timnya Abang Joko Anwar gitu. Kalau timnya Abang kan emang very tightly knit community banget kan. Maksudnya sekali lu masuk komunitasnya, udah lu jadi keluarga untuk seumur hidup gitu kan. Iya. Kayak gue syuting pertama Pintu Terlarang, art director Iwan, Modus Anomali juga masih art director dia. Kemarin Gundala pun juga masih dia. Ya terus DOP-nya Ical Tanjung terus? Enggak, waktu Pintu Terlarang itu Paipung, Gundala baru Bang Ical. Kalau lu
melihat acting itu sebagai seni peran atau lu justru melihatnya sebagai pekerjaan tok? Ketika gue mendalami itu ya, gue masuk nih ke dunianya, terus ada kemudian muncul ambisi-ambisi kayak gue pengen pelajarin lebih tentang acting ini gitu, tentang dunia seni peran. Berarti gue memikirkan bahwa acting adalah seni peran. Kenapa kemudian gue juga ada beberapa theater play yang gue terlibat juga di dalamnya gitu kan. Kayak gue pengen tahu prosesnya gimana sih. Terus ketika gue pelajarin, oh ternyata di Indonesia tuh punya sejarah, drama panggung itu tuh punya sejarah yang luar biasa ya, dari let's say dari cara agama masuk ke beberapa daerah di Indonesia melalui teater itu sendiri gitu. Ya banyak lah, maksudnya banyak nilai-nilai kultur dan budaya di balik acting tersebut. Nah, ketika gue pun juga pengen belajar, tadinya kok gue kaku banget. Awal-awal kan kayak tiap misalnya let's say abis syuting terus tayang, gue nonton kan. Terus gue menilai diri gue sendiri, gue ngerasa kok kayak gue kaku banget ya. Berarti apa nih kira-kira yang gue perlu pelajarin ya, apa yang perlu gue perbaiki di kedepannya. Oke, kalau gitu gue mau nanya, lu tipe aktor yang begitu selesai adegan lu harus nonton lagi adegannya, atau justru lu nggak pengen lihat performance lu? Pas di lokasi, gue nggak pengen lihat sih. Kalau di lokasi ya. Oke, iya sama. Iya. Karena ada sutradara ya, maksud gue percaya aja sih sama sutradara gitu. Iya sih itu. Makanya balik lagi, bahwa film tuh kan kerjanya kolaboratif ya, kolektif. Kalau misalnya kayak tiap ini dikit gue ngeliat kayaknya insecure banget gitu. Jadi tema kolaboratif tersebut gitu jadi kayak sangat ini banget kan, sangat apa ya, sangat individual banget ya. Iya, karena biasanya kan emang aktor butuh pengakuan, karena emang maksudnya kan kita kalau udah di, correct me if I'm wrong ya, tapi kalau misalnya lu udah di lokasi kan bener-bener lu ibaratnya telanjang banget kan, maksudnya kalau adegan emosional atau adegan marah-marah, kayak lu di misalnya nanti kita cerita tentang hari ini kan lu juga ada adegan yang emosional banget tuh gitu. Kalau buat gue sih istilahnya itu ya ibaratnya lu di situ telanjang banget sebagai karakter itu kan. Kita nggak perlu ngerasa kehilangan, yang penting kita bahagia. Gimana caranya bahagia? Kalau sedih aja nggak tahu rasanya kayak apa. Cukup, Mas, cukup. Nah, kalau misalnya aktor-aktor muda kan kadang-kadang mereka tuh masih yang itu tadi aman gak sih, itu tadi bagus gak sih. Tapi kalau misalnya kayak lo yang udah karirnya udah cukup panjang, akhirnya lo melewati proses di mana lo ibaratnya bisa menjadi kritik lo sendiri gak sih, di mana lo bilang oke, yuk ini udah cukup kok, ini udah yang terbaik yang bisa lo jalanin. Gue tetap mempertanyakan, tapi mempertanyakan kepada orang yang memang punya kapasitas untuk menjawab itu. Contohnya sutradara, kayak misalkan satu adegan gitu ya, terus gue ngerasa insecure, gue gak dapat emosinya, tapi bukan gue yang bisa punya kapasitas untuk bilang ini right or wrong. Karena menurut gue kemudian di ujung tombaknya adalah sutradara yang menentukan itu kan. Karena ya sebuah film itu adalah sebuah, ya meskipun karyanya kolektif, tapi karya tersebut udah ada di imajinasinya sutradara pastinya. Dia udah membayangkan, dia pengen craft si film ini tuh seperti apa, bener gak? Iya, jadi pengen bersama-sama menciptakan sebuah karya gitu, ibaratnya melukis di sebuah kanvas gitu ya. Iya. Nah, tapi kegelisahan itu menurut gue harus selalu ada sih. Jangan sampai hilang. Iya, setuju. Iya, jangan sampai hilang sih. Kalau kegelisahan itu hilang, akhirnya ya udah kayak jadi orang besar kepala, ya kan? Jadi kayak lu mau gue marah, ya udah gue marah. Lu mau gue sedih, ya udah gue sedih. Tapi ibaratnya kayak udah ada default setting gitu kan. Iya. Jadi kalau ada kegelisahan kan, ya lu bertanya terus, maksudnya ini udah cukup atau enggak, atau gue harus kasih lebih gitu kan. Maksudnya bukan dalam arti lu mempertanyakan diri lu sendiri, tapi demi are you doing justice to the script or not gitu. Maksudnya gitu kan. Yes. Nah, kalau misalnya di luar sana ada calon aktor yang bilang suatu hari nanti gue pengen banget tuh jadi Kario Dewanto gitu kan. Kalau menurut lu bisa gak sih hidup layak sebagai aktor di Indonesia? Ini mikirin seluruh aktor di Indonesia ya? Enggak sih. Maksudnya pekerjaan seorang aktor itu nggak kalau dari sisi ekonomi ya, nggak menjanjikan itu sebenarnya. Ya let's say aktor-aktor di panggung lah, Vin. Ya proses mereka panjang, pentasnya juga cuma berapa kali. Kemudian kalau ngomongin bayarannya berapa, bisa hidup dari situ? Nggak mungkin kan?
Jadi mereka harus gimana menurut lo? Ya sehingga harus memutar otak, atau ya itu balik lagi kita harus punya asosiasi yang membuat bisnisnya memang sehat, membuat menjadi industri. Nah menurut gue tuh di sini belum jadi industri. Jadi kalau di sini menurut lo masih apa istilahnya apa home industry? Masih coba-coba. Masih bisnis saja, masih sebuah bisnis gitu. Tapi bukan industri. Kalau industri kan harus ada infrastrukturnya, harus ada distribusi yang benar, harus ada, ngerti gak sih Vin? Iya, ngerti. Kayak ada regulasi yang jelas juga. Salah satunya asuransi dan gitu-gitu lah. Masih banyak lah step-stepnya ya kan. Gue ngerti ketika gue ngobrol sama teman-teman dari asosiasi pun juga mereka bilang gak semudah itu. Gue ngerti memang gak semudah itu, tapi ya kita coba untuk ngarah ke arah sana kan. Daripada diem-diem doang terus kerjaannya gosip, bener gak? Iya, setuju banget. Iya kan? Tapi kalau misalnya aktor film layar lebar, kalau dari pengalaman lu pribadi, itu bisa hidup dari itu atau enggak? Tergantung ya, maksudnya pemilihan pekerjaan itu sangat penting banget sih. Bukan berarti harus mengambil pekerjaan yang kelihatan secara nominal besar gitu, tapi nggak ada pengaruh terhadap eskalasi karir lo gitu misalkan. Buat apa diambil? Karena cuma masalah uang doang. Tapi memang balik lagi ya itu, kadang-kadang manusia kita punya kebutuhan yang harus dijalanin. Iya, karena biasanya gue kasihannya sih ngelihatnya itu, bahwa maksudnya kalau emang ada aktor yang masuk karena dibilang ya udah yang penting gue cari materi, jadi gue nggak terlalu idealis, gue ambil yang ada aja. Itu justru mereka lumayan cepat gitu ya. Tapi kalau aktor-aktor yang bener-bener cinta banget sama pekerjaannya, pokoknya seniman banget, itu justru mereka lebih susah gitu kan. Jadi kalau buat gue kadang-kadang gue ngelihat dilemanya di situ gitu. Kalau lu bisa balik lagi ke masa lalu, lu tetap akan jadi aktor atau lu akan milih jadi musisi? Kalau dulu nih balik ke masa lalu, gue belum nyobain casting. Ya jadi musisi lah. Gue nggak tahu rasanya dunia acting soalnya. Jadi lu jiwanya benar-benar jiwa musik ya? Lumayan sih, maksudnya musik tuh jadi apa ya? Ketika gue mau masuk ke satu film pun persiapan pasti gue punya momen untuk kontemplasi dengan musik doang gitu, entah itu di ruangan kerja gue atau di kamar. Ruangan kerja gue juga isinya kayak ada turntable sama ada, kalau gitarnya lagi di luar sih. Turntable lu bisa nge-DJ? Bukan, gue jadi ada koleksi vinyl dan banyak banget, ada ribuan kali di bawah situ sebenarnya gitu. Diriku tergoda, terbawa dalam kesemuan harum menggoda nurani. Lu juga pasti tahu lah, lu pasti juga pernah rasain bahwa kalau aktor kan kadang-kadang ada stereotipnya gitu kan. Maksudnya bahwa ya aktor tuh ibaratnya ya yang sukses tuh dia cuman bisa jual muka, cuma bisa ngafalin aja gitu kan. Tapi kalau ngelihat perkembangan karir lu kan jelas-jelas lu kontradiksi banget sama itu. Karena maksudnya kayak ya lu kan sekarang juga direktur utama dari Filosofi Kopi, terus lu juga punya pertanian di Aceh dan lain-lain. Jadi maksudnya kalau lu ada tanggapan nggak, kalau misalnya boleh, lu ada tanggapan nggak sih tentang stereotip bahwa aktor tuh ya udah dia cuma jual muka, cuma bisa ngafalin udah that's it gitu. Ya berat sih, tadi kan gue bilang bahwa nggak se glamorous itulah. Kalau lo ngeliatnya kan kayaknya wah aktor ini itu, apalagi kalau sekarang banyak dengan ada sosial media, kemudian bisa lebih dekat berasanya dengan public figure tersebut gitu. Dan rata-rata juga kan pasti yang memposting yang enak-enaknya aja gitu, nggak akan memposting kayak rekening lo lagi nol, nggak bisa makan gitu, nggak akan lo posting juga kan. Siapa tahu ada juga sih yang kayak ya gitu. Mungkin ada juga gitu, tapi most likely yang diposting tuh kayaknya kan ya kan yang di-share ke halayak masyarakat adalah hal-hal yang positif, which is good, maksudnya bagus. Membuat orang memberikan positive vibes ke orang-orang lain gitu. Tapi ya sebenarnya itu balik lagi nggak se-glamorous itu juga, pasti ada aja lah. Yang tadi gue bilang bahwa aktor kan bukan hanya aktor film atau aktor di soap opera, sinetron gitu, atau aktor iklan, tapi ya tadi aktor panggung tuh juga banyak banget sih di negara ini gitu. Tapi kemudian mereka nggak punya ruang dan
dan kesejahteraan yang bener gitu. Tapi kayak ada satu momen gak sih yang lu kayaknya wah ini pas gue lewatin ini gue lega banget gitu loh. Wah teater sih Vin, maksudnya komitmen di teater, apalagi waktu itu gue teater yang benar-benar teater tentang aktivisme gitu, terus juga yang nggak pakai mikrofon, yang mikrofonnya cuma kondensor doang digantung. Gue awal tuh 2 bulan awal nggak masuk ke skenario, tapi olah gerak, olah vokal supaya gue punya proyeksi suara bisa kedengeran sampai ujung venue itu gitu, bisa bayangin nggak? Tapi ketika lo ngelihat dari sisi keuangannya, wah nyet ini gue dibayar cuma segini doang nih nyet. tapi ternyata setelah sampai sini gue ngerasa gue beruntung gue ngikut itu gitu. Gue punya pengalaman itu, gue sangat beruntung sih. Gue bisa melalui proses itu banyak banget sih positifnya. Kayak ketika gue, ya banyak lah positifnya ketika gue harus spontan menghadapi skenario, harus nge-breakdown, banyak banget hal-hal yang ternyata gue butuhkan sekarang gitu karena gue melewati proses itu. Lupakan tentang filosofi. Kecuali filosofi dapat menciptakan Juliet. Tak ada gunanya bagiku. Jadi kalau sebagai aktor kan kadang-kadang emang kita dibawa ke tempat yang aneh-aneh kan. Kayak waktu itu kan kita sempet bootcamp bersama. Di bootcamp itu kan kita harus diam di tenda. Terus tiba-tiba ada hujan lah. Terus ada kaos kaki dari teman-teman yang basah yang baunya minta ampun. Jadi kayak kalau buat gue sih, ya buat gue pengalaman yang luar biasa ya. Maksudnya kalau buat lo ngelihat itu sebagai aduh ya ribet ya jadi aktor, atau justru buat lo juga yang wah ini justru yang seru nih menjadi aktor, ini intinya menjadi aktor gitu. Mungkin karena gue udah punya pengalaman bootcamp yang jauh lebih ekstrim dibandingin kita, jadi gue menikmati banget sih ketika kita bootcamp tuh. Buat gue wah ini seru nih begitu, dan sama kalian juga gitu kan. Iya, di ending kita bisa makan junk food di dalam itu, menurut gue itu mewah banget sih bootcamp kita. Itu gue gak ikutan. Oh iya, lu gak ikutan ya, lu ke Hongkong ya. Yeah. Gue dievakuasi bro, gue ada misi khusus. Yeah. Tapi karena gue pernah yang di film yang pasukan Garuda itu kan, wah itu bootcampnya lebih, wah. We are Garuda. Kayaknya lu mungkin juga Yama sih cerita ya waktu dia syuting sama lo. Iya, nah ya tentang marinir, karena waktu itu juga sama sih, gue ngerasain sama kayak kita nggak boleh ngomong angkatan yang mana ya, tapi intinya waktu kita latihan buat yang Foxtrot kan gue juga sama sih, gue ngerasa wah ini sih termasuk, ini justru seru gitu kan, ini kayaknya santai nih gitu. Kalau gue waktu itu sama marinir sih bener-bener setiap hari bangun jam 4 pagi bro, lari 5 kilo setiap hari, bener-bener suruh patroli, bener-bener full gear man. Ya, lo tahu kan rasanya. Tas ranselnya diberatin, terus suruh jalan, suruh apa, suruh lewatin rawa-rawa, waduh. Iya, Yama kan cerita, jadi kan di pasukan Garuda gue sama Yama kan. Nah dari antara kita semua yang paling siap Yama doang, soalnya dia udah punya pengalaman yang bareng sama lo itu. Gue lumayan kaget sih, wah gila ternyata seberat ini ya jadi tentara, gokil, luar biasa. Kalau kita kan bawa air, jadi kita suruh banyak nyelam gitu. Itu men suruh lompat dari speedboat kecepatan penuh, suruh lompat ke dalam air men. Kita, oh iya lo suruh masuk air ya, sama cerita tuh. Yang bener lo gitu. Jadi emang seru banget sih. Tapi yang serunya sampai sekarang gue masih sering komunikasi aja sih sama teman-teman yang sebarak sama gue dulu waktu itu gitu kan. Dia emang lagi pendidikan kan, jadi gue dimasukin di barak tempat anak-anak yang lagi pendidikan. Sampai sekarang masih sering keep kontak aja, maksudnya ngejalin, dan ya kayak keluarga gitu. Karena kan kayak emang mereka kan ngebangun jiwa Korsa itu kan, dan gue berasa sih. Hi everyone, we want to take a moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. And this little guy packs quite the punch. Salah satu fitur yang saya paling suka dari HP ini adalah SuperVOOC 2.0 Fast Charging. Baterai bisa diisi dari 0 sampai 100% hanya dalam 36 menit. How crazy is that? Jadi saat kita lagi syuting dan hampir kehabisan baterai, kita nggak usah nunggu lama-lama.
Charging 5 menit aja udah keisi 27% dan kita bisa langsung lanjut syuting lagi. So, give it a go. And now we go back to our show. Gue penasaran banget sama cerita lo, gimana lo bisa terlibat di filosofi kopi gitu. Karena kayaknya film itu kan lumayan merubah karir dan hidup lo kan. Sangat banget. Nah itu, jadi lo mungkin bisa cerita lo tiba-tiba bisa terlibat Filkop tuh kayak gimana? Jadi pertama tuh Ciko nelfon gue lagi baru bangun tidur. Ciko nelfon gue, dia bilang, yo dulu gue sama Ciko nggak begitu deket kan. Maksudnya gue sama-sama kenal. Paling kalau ketemu sama Ciko tuh di acara kayak acara apa namanya awarding gitu, terus tegur-teguran aja, nggak sedekat itu. Tapi ya gue tahu Ciko karena dulu kita grew up di satu daerah yang sama di Jakarta Pusat gitu. Bahkan SMP gue aja sama sekolahnya sama dia, tapi karena kita beda umur lumayan gap, jadi ketika gue masuk dia udah nggak ada. SMA pun juga ada yang gue sekolahnya sama dia gitu, tapi nggak pernah yang main bareng ibaratnya. Nah terus dia nelfon gue nih, gue baru bangun tidur, dia bilang, gue kan punya PH Visinema Pictures, kita lagi ada project, kita mau ngambil bukunya Dewi Lestari untuk kita adaptasi, mau dibikin film, meeting yuk sama gue sama Angga. Udah terus gue oke ketemuan sama dia di, gue ingat banget, di Dharma Wangsa Square di Gelato, apalah itu dulu ada yang es krim itu. Kayaknya masih ada deh. Gue pikir kan maksudnya di situ ya hanya ngobrol-ngobrol aja, tapi di situ gue juga belum pernah kerja bareng sama Angga gitu. Gue ketemu Angga tuh pernah di rumah mertua gue karena urusan aktivisme lah. Iya beneran. Ya kalau Angga kan intens banget ya kalau udah soal aktivisme, waduh. Iya, terus ya maksudnya gue belum pernah punya pengalaman kerja bareng sama Angga. Udah ketemu sama Angga sama Ciko, Angga jelasin projectnya seperti apa, karakter yang ditawarkan ke gue apa, kemudian udah. Terus gue bilang, oke, nanti tinggal dikirim draft kontrak ya. Gue nggak perlu casting, gue bilang. Enggak, ini casting menurut gue, kata Angga. Oh gitu, oke. Terus by the time mereka nyiapin produksi ya, kan gue juga intens komunikasi sama mereka juga kan, selain reading gitu, maksudnya coba yang ngobrol personal sama Angga soal karakter dan lain-lain. Akhirnya muncul ide-ide, ya mereka udah mikirin gitu bahwa bisnis si IP filosofi kopi ini akan dikembangin, akan coba di stretch jauh mungkin gitu. Nah kemudian ketika gue masuk, gue pun juga ngelihat potensi itu, gue coba ngasih input juga, dan akhirnya sampai jadi kayak sekarang lah, Vin, kurang lebih. Oh jadi itu awal pas lu di casting itu belum ada ide fix bahwa kedai filosofi, lokasi kedai filosofi kopi pasti akan dijadiin sebuah kedai gitu. Ide itu udah ada, tapi kayak apa ya, belum fix. Kayak masih setengah mateng lah gitu. Yes, belum fix setup perusahaannya, belum fix bikin apa namanya, kontrak secara legalnya di perusahaannya gitu, itu belum, hanya baru ide. Nah kemudian ya udah akhirnya ada Mas Handoko juga kan yang sekarang jadi direktur utamanya M-Block, CEO-nya M-Block. Di situ kan beliau juga jadi produser dan salah satu shareholder juga di filosofi kopi. Nah udah akhirnya kita coba crafting si IP filosofi kopi ini, yuk coba kita kembangin. Udah akhirnya ini sampai sekarang nih udah mau 100 karyawan, gue gila pusing juga. 100. Nah, terus lu awal-awalnya posisi lu di situ apa? Karena sekarang kan lu udah jadi direktur utama kan? Iya, tadinya art director. Selamat. Hebat lu. Lu di Run sejak kapan? Semenjak pas pandemi awal. Sebenarnya ide itu udah sebelum pandemi. Cuma kemudian kita baru announcementnya pas pandemi. Karena ya Angga sebagai CEO-nya di Visinema gitu, direktur utamanya, dia butuh fokus juga karena semakin gede juga kan Visinema kan. Dan Ciko pun juga lagi ngebangun perusahaan Kite Entertainment. Wow. Terus sekarang lu menjadi direktur utama dan bertanggung jawab untuk 100 orang. Iya, kurang lebih lah. Sama ya. Hebat loh. Suhu. Belum sih. Kalau ngobrol sama teman-teman yang lain gitu, kayak itu sempet ngobrol sama Edward yang punya Kopi Kenangan. Dia karyawannya 3.500 men. Bahkan nih targetnya ya tetep aja men, mau 100 mau 3.500 tetep aja pusing juga men. Ya pasti. Sekarang filosofi kopi udah ada berapa cabang emang? Nah
awal PSBB Jakarta tuh Makassar baru buka. Pas diumumin Jakarta lockdown, Makassar tuh buka. Gue kayak wah gila, makin pusing. Bahkan gue belum ngecek yang di Makassar. Lo bener-bener jadi direktur utama by fire ya, baptism by fire ya. Bener, lo nggak dikasih waktu buat perangkat, lo langsung harus lari gitu kan. Hebat lo, dahsyat. Tapi sekarang udah mulai mencapai semacam new normal gitu. Sekarang ya semenjak PSBB transisi sih bersyukur banget udah mulai perlahan kembali seperti dulu gitu ya. Dan sekarang PSBB lagi. Yes. Pusing lagi, mau syuting lagi nih. Waduh. Tapi kalau lu kan juga tipe orang kayaknya yang hobinya banyak kan. Maksudnya lu kan passion lu banyak. Maksudnya motor, apa segala banyak banget. Dan kayaknya lu pinter untuk duitin passion lu kan. Jadi gue pengen tahu lu caranya gimana sih? Maksudnya kayak banyak orang di luar sana mereka punya passion tapi dia nggak tahu gimana cara membuat itu menjadi apa sih hobi yang menghasilkan gitu. Kayak lebih alami sih, organik aja sih. Maksudnya ya yang emang lu jiwa pedagangnya kuat ya. Dan apa ya, kayak ya gue senang juga dengerin cerita kayak misalkan kayak let's say lo gitu ya, lo cerita soal gimana lo berinvestasi gitu misalkan dengan lo beli rumah di sini, terus apartemen segala macam. Terus lo bikin PH atau lini bisnis yang lain misalkan. Nah, buat gue itu pelajaran juga buat gue. Bukan berarti gue akan nyontek apa ide lo, tapi setidaknya gue punya input baru. Nah, begitupun juga ketika gue ngobrol sama yang lain. Buat gue komunikasi yang terjalin ketika gue sama orang lain tuh selalu menjadi hal-hal yang, apalagi misalkan dari ngomongin soal ekonomi gitu ya, ngomongin soal bisnis gitu. Nah itu tuh jadi kayak apa ya, energi baru aja buat gue, kayak wah ternyata kalau dia gini ya, oh mungkin gue bisa ngejalanin juga tapi dengan bentuk yang berbeda misalkan. Tapi setidaknya lo punya sumber informasi cukup banyak kan, maksudnya lo punya apa, ibaratnya otot tuh lo diasupin protein terus gitu, ya kan? Pokoknya nyerap sebanyak informasi yang bisa gitu ya. Yes. Karena waktu itu kan gue juga sempat lihat lu di Instagram kayak lu mendukung ada beberapa petani yang menurut lu bahwa mereka diperlakukan tidak adil gitu kan. Yep. Terus nggak lama setelah itu gue sempat ketemu lu, tiba-tiba lu bilang lu punya lahan kopi di Aceh gitu. Kayak lu tiba-tiba bisa nyemplung ke agrikultur atau ke pertanian, itu gimana sih ceritanya, kok tiba-tiba bisa nyemplung ke situ gitu? Dari acting jauh banget ke kopi gitu. Sebenarnya gara-gara filosofi kopi, sebenarnya entry pointnya dari situ. Yang akhirnya membuat gue sadar bahwa wah ternyata dunia kopi di Indonesia semenarik ini ya. Dan pas gue terjun gitu ke pertaniannya, jauh lebih menarik lagi gitu untuk diperbaikin ibaratnya. Karena masih banyak banget yang nggak bener lah. Dan mungkin mereka juga nggak punya cukup power untuk bisa apa namanya membela hak asasi mereka ibaratnya. Ya akhirnya itu yang membuat gue terpanggil sih. Kayak waktu itu gue sempat ikut politik advokasi ngebelain petani di Langkat karena lahan mereka mau diserobot sama salah satu perusahaan. Ya kenapa gue bisa punya perkebunan di Aceh, perkebunan kopi, karena memang petani tersebut terlibat hutang. Tapi bukan berarti gue gak melibatkan dia lagi di perkebunannya. Meskipun misalkan itu perkebunan punya gue gitu ya, tapi tetap dia yang mengelola dan gue bagi hasil sama dia. Jadi kayak dia tetap punya pemasukan gitu. Ya ibaratnya ya menurut gue itu kayak cukup fair kan. Maksudnya gue ngambilin, gue bayarin nih utang lo di bank, tapi kebun ini tetap punya lo juga kok gitu. Gue gak akan mengambil harta yang udah lo punya. Itu daerah lo, itu bukan punya gue ibaratnya. Lu lumayan jiwa besar juga ya. Maksudnya kayak gila, gue cuma jadi manusia aja sih sebenarnya. Iya, tapi tetap aja kan, maksudnya banyak orang di luar sana kayak mungkin kayak lu bilang, maksudnya kalau kru ada yang mau ngajuin apa sih, kayak waktu itu ngajuin hutang atau apa, kalau emang lu bisa dan mampu lu bantu gitu kan. Kalau misalnya sekarang petani ini ada hutang juga, lu akhirnya coba cari jalan untuk bantu dia juga. Jadi ya gue salut aja sih, maksudnya kayaknya
Gue seperti lu bilang, lu banyak belajar dari gue juga harus banyak belajar dari lu, maksudnya gitu. Yeah. Maksudnya muji, Pak. Thank you, Pak. Hebat lu, dahsyat. Lu juga, men. Sama-sama. Enggak, Pak, saya mah biasa aja, Pak. Saya usahakan yang terbaik. Tapi lu sekarang kan kayak makin kesini lu makin acting jalan gitu kan. Tapi pada saat yang sama lu usaha juga jalan. Kayak sekarang lu jadi dirut, lu punya kebun kopi dan lain-lain. Kayak lu cara ngimbangin otak kiri dan otak kanan gimana sih caranya? Karena buat gue kadang-kadang gue juga pusing gitu. Kalau misalnya harus produce sesuatu, kayak misalnya filosofi kopi 3 kan lu produce kan, dan tapi lu acting juga kan. Gimana sih caranya ngimbangin kayak kreatifnya, tapi juga sisi teknisnya atau finansialnya gitu? Kayak gimana sih cara ngimbanginnya gitu? Itu gue bingung banget sih. Gue pengen belajar dari lu gitu loh. Percaya sama tim sih. Maksudnya ketika lo udah punya tim gitu, ya lo percaya aja sama mereka. Dan transparansi aja sih, jalin komunikasi. Gak mungkin gak ada problem, pasti ada problem. Tapi problem tuh kan it's good for you actually kan. Kemudian ketika ada problem ya lo ditantang untuk solving problemnya. Dan akhirnya otak lo berjalan gitu. Instead of gak ada problem sama sekali, udah lo kerjaannya kan bengong, nonton Netflix, dengerin musik, ya gak? Tapi kalau gitu, kalau lu ngelihat sebuah masalah, lu ngelihatnya sebagai tantangan, bukan sebagai masalah. Iya gitu sih, iya. You're wearing a lot of hats, my friend, gitu kan. Yes. Jadi kenapa lu merasa lu harus ngejalanin semua ini? Maksudnya emang lu ada ambisi terpendam atau emang kebetulan aja? Gue pengen kaya raya tapi Okay. kaya raya. Oke. Ya. Lu pengen jadi paman gober ya? Ya kok, tapi gak pelit ya. Maksudnya kaya raya kan lo ketika lo mau ngelakuin apapun itu lo gak mikir lagi kan. Lo mau ngebantuin orang gak mikir ya. Tapi kalau gitu lu pengen makmur atau lu pengen kaya raya? Kaya raya harusnya makmur gak sih? Gak juga ya? Atau kaya raya kemudian menciptakan kemakmuran. Nah. Waduh, luar biasa ini Rio Dewanto for president nih ya. Oh enggak, gue gak mau sih gue jadi presiden. Capek, pusing. Jadi kalau lu intinya lu pengen kaya raya untuk akhirnya menciptakan kemakmuran untuk orang-orang di sekitar lu gitu. Gua dan orang-orang di sekitar dan ya seluruh makhluk hidup lah ibaratnya. Enggak itu ya itu salah satu apa ya? Bercandaan gue aja, tapi pengen juga. Cuman ya gue pengen sebenarnya ngejalanin apa yang buat gue menyenangkan aja buat gue sih. Maksudnya gue bisa ngerasa bahagia, gue bisa ngerasa damai gitu, dan tapi nggak melupakan orang-orang lain juga yang terlibat gitu. Itu sih. Lu sendiri kalau pertama-tama sebagai aktor, harapan lu untuk industri film kita apa? Dan kalau emang lu bisa rubah sesuatu, lu pengen rubah apa sih dari industri kita? Ya harapannya semoga kedepannya ya kita industri secara keseluruhan gitu menjadi lebih baik pastinya. Misalnya bisnisnya sehat, kesejahteraannya juga yang paling penting, menciptakan talenta juga yang luar biasa gitu mudah-mudahan. Tapi belum tahu juga jalan keluarnya gimana. Maksudnya pasti jalannya panjang banget, tapi ya pelan-pelan aja lah. Kemudian ya satu sama lain kita saling suportif aja sih. Itu aja sih. Gila men, gue jadi banyak belajar dari lo. Kayaknya ya lo pengen banyak bantu orang, terus kayaknya filosofi kopi juga merubah hidup lo dengan begitu dahsyat. Thank you banget lo. Sama-sama Vin, gue juga thank you man. Gue juga banyak belajar dari lo. Buat hari ini. Banyak banget. Gue lebih banyak belajar daripada lo. Enggak, gue harus lebih banyak. Gue gak boleh. Thank you banget udah nyiapin waktu untuk hari ini. Iya, sama-sama bro. Sukses banget untuk filosofi kopi 3-nya. Thank you. Semoga sukses semuanya. Semoga lancar semuanya. Semoga. Sukses dan I'll see you when I see you. Yeah, Stay man. safe. See you when you see me. Take care, Vin. Of course. Bye. Bye. Itu dia ngobrol santai dengan Rio Dewanto, seorang pendengar yang baik, constant learner, seseorang yang ingin meraih kesuksesan namun tetap berempati ke orang-orang di sekitarnya. A truly interesting human being. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. And also, jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented by Oppo. You can also follow our socials di @cinemaheads.id. And thank you to all you cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands,
And that's a wrap.